Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas mata kuliah Pendidikan IPS di SD dengan kode kuliah PDGK 4106. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas modul 2 esensi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP IPS SD kelas rendah. Ada 3 kegiatan belajar dalam modul 2 ini, yaitu kegiatan belajar 1, peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu sosial dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP IPS SD kelas rendah. Kemudian kegiatan belajar 2, nilai, sikap, dan keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam KTSP IPS SD kelas rendah. Dan kegiatan belajar 3, contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan intelektual, personal, sosial dalam konteks pendidikan IPS SD kelas rendah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas kegiatan belajar 3 tentang contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan intelektual, personal, sosial dalam konteks pendidikan IPS SD kelas rendah. Di dalam bahan pembelajaran, guru sudah mempersiapkan isi materi yang bersifat terperinci dari gambaran-gambaran yang memberi dukungan serta aneka ragam pengalaman. Hal inilah yang memberikan makna kepada peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi ini tidak dapat dikembangkan jika tidak dalam kaitan isi bahan pembelajaran. Di pihak lain, isi bahan pembelajaran akan lebih mudah dipahami, bahkan akan lebih lama diingat jika isi materi pelajaran itu berfokus pada gagasan-gagasan kunci seperti konsep dan generalisasi. IPS baru bisa memiliki kekuatan sebagai bidang studi jika didukung oleh peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang meaningful atau bermakna, dapat dipertanggungjawabkan, etika, logika, ada gunanya, dan disusun atau diorganisasikan secara baik, terintegrasi, dan berlandaskan nilai-nilai atau value base. Sesuai dengan tuntutan pembelajaran IPS seperti yang dikemukakan tadi, berarti bahwa upaya perbaikan penyelenggaraan IPS perlu terus dikembangkan dengan lebih sungguh-sungguh. Penyelenggaraan program pendidikan IPS harus didukung oleh fakta yang aktual dan disajikan berdasarkan konsep dan dilandasi oleh nilai-nilai yang berguna bagi kehidupan masyarakat manusia, berkontribusi bagi pembentukan sikap dan keterampilan yang mendukung pembangunan masyarakat dan bangsanya. Kedudukan guru sebagai pengembang kurikulum ini sangatlah menentukan. Gurulah yang mengetahui kondisi di lapangan, baik kondisi lingkungan fisiknya maupun lingkungan budidayanya. Guru juga dapat mengetahui kemampuan anak didiknya, jenjang kemampuan berpikir, serta pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik. Oleh karena itu, peran guru sangat penting dalam pengorganisasian bahan pengajaran dan penyampaian bahan pembelajaran kepada peserta didik. Guru harus mampu menyusun bahan pembelajarannya dan menyampaikan kepada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang tepat. Nah, berikut akan kita gambarkan sedikit contoh adanya keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial. Kita mulai dari topik yang anggap kita bahas adalah lingkungan kerjasama di
sekitar rumah dan sekolah. Subtopiknya lingkungan rumah, yaitu pelajaran IPS kelas 3 semester 1. Standar kompetensinya memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Kemudian kompetensi dasarnya menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah. Kemudian indikatornya. Setelah mempelajari topik ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian lingkungan alam. Yang kedua, menjelaskan pengertian lingkungan buatan. Yang ketiga, mampu nanti menjelaskan pengertian rumah, menyebutkan benda-benda yang langsung dari alam yang ada di sekitar rumah. Yang kelima, menyebutkan benda-benda di lingkungan rumah buatan manusia. Dan yang keenam, menceritakan pentingnya lingkungan alam dan buatan bagi seseorang. Nah, kemudian fakta yang disajikan, yang pertama adalah daftar benda-benda atau barang-barang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ini bentuk daftar. Yang kedua, cerita tentang bagaimana peserta didik sebagai anggota keluarga di rumahnya. Yang ketiga, daftar tugas sehari-hari siswa di rumah. Yang keempat, hak dan kewajiban anggota keluarga terhadap lingkungan alam dan buatan hasil pengamatan guru dan peserta didik. Kemudian kita bahas mengenai konsep dasarnya. Konsep dasarnya itu antara lain rumah, lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, ada tanaman, ada tanah, batu, binatang, jalan, jembatan, manusia, radio, televisi, norma, dan sanksi, nilai, guna kedudukan dan peran, sosialisasi, dan sebagainya. Konsep-konsep esensialnya ada perkawinan, rumah tangga, tata krama, sopan santun, penataan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, dan seterusnya. Yang selanjutnya itu adalah generalisasi. Generalisasi dari contoh ini, yang pertama, di sekitar rumah terdapat lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, kebersihan dan keindahan lingkungan rumah ini ditentukan oleh rasa tanggung jawab setiap anggota keluarga di rumah sesuai dengan perannya masing-masing dan seterusnya. Silakan dikembangkan. Kemudian yang kedua, nilai. Jadi nilai-nilai yang dikembangkan adalah nilai-nilai kebersihan, nilai keindahan, nilai kegunaan, nilai kerjasama, dan nilai yang lainnya. Kemudian sikap dari topik ini, topik yang kita bahas. Sikap yang dikembangkan adalah menghormati peraturan, kemudian berdisiplin, mau bekerja sama, bertanggung jawab, menyukai kebersihan, menyukai keindahan, dan seterusnya. Setelah itu, kemampuan analisis dan kemampuan intelektual. Yang pertama, mampu merencanakan kegiatan atau melakukan observasi atau melakukan penelitian yang sederhana. Yang kedua, mampu menyaring dan menganalisis informasi baik melalui bacaan atau lewat diskusi dan lain sebagainya, dan bisa dikembangkan lagi. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang keterampilan personal. Keterampilan personal dari topik ini, jadi yang pertama adalah mampu nanti membaca dokumen brosur, baik buku atau dari surat kabar. Kemudian yang kedua, mencatat data atau keterangan dalam berbagai bentuk. Kemudian mampu nanti menafsirkan gambar atau menggambarkan denah. Selanjutnya, keterampilan sosialnya itu adalah wawancara, bertanya, berdiskusi, menjawab, menjelaskan kepada orang lain, dan sebagainya, atau bisa dikembangkan lagi. Setelah itu,
yang dibahas tentang jenis kegiatan belajar. Jenis kegiatan belajar bisa perseorangan, bisa kelompok kecil atau klasikal. Nah, persiapannya yang pertama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru sudah mempersiapkan langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menyediakan media, apakah itu kertas, spidol warna, dan gambar-gambar yang lain. Setelah itu pendekatan atau metode. Multi metode yang mencakup ceramah yang bervariasi dengan tanya jawab, mengekspositori. Jadi guru langsung mengekspos materinya, kemudian diskusi yang disertai dengan tugas. Setelah itu penugasan kepada peserta didik. Melalui diskusi dan membaca buku atau buku sumber, peserta didik mencari pengertian rumah, kemudian lingkungan alam dan lingkungan buatan, kemudian membuat daftar benda-benda yang langsung dari lingkungan alam dan buatan manusia melalui pengamatan dan pengalaman hidupnya. Kemudian membuat peran dan tugas anggota keluarga dalam menjaga lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kemudian rancangan pengembangan materi pembelajaran oleh guru. Yang pertama, guru itu harus merumuskan dulu pokok-pokok materi sebagai bahan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar yang merujuk pada berbagai sumber. Kemudian yang kedua, guru berperan sebagai pengembang kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum ini merupakan peran dari guru agar lebih luas dan lebih mendalam dari materi yang dibahas. Kemudian kegiatan operasionalnya. Di tahap kelas yang pertemuan pertama yang dilakukan adalah penjelasan pokok-pokok pembelajaran dari guru, kemudian disertai bagaimana cara belajarnya. Yang kedua, kegiatannya. Bagaimana kegiatannya? Yang pertama, guru memperagakan satu atau dua contoh. Misalnya memberikan gambar atau memberikan foto rumah atau gambar lingkungan yang berasal dari lingkungan alam atau lingkungan buatan tertentu, kemudian disertai nanti penjelasan singkat oleh guru yang ada kaitannya dengan topik yang dibahas. Karena kita tadi membahas tentang topik alam lingkungan dan lingkungan alam dan lingkungan buatan di rumah, maka inilah diberikan gambaran singkat dari topik ini oleh guru. Kemudian yang kedua, guru menanyakan bagaimana kira-kira komentar peserta didik tentang gambar atau foto yang ditunjukkan oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat kesimpulan singkat tentang apa sih lingkungan alam dan lingkungan buatan di sekitar rumah. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pertanyaan. Misalnya, bagaimana perasaan kita jika kita tidak memiliki rumah? Atau apabila kita hidup tanpa ada lingkungan alam dan lingkungan buatan, dan seterusnya bisa kita kembangkan. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan ceramah singkat tentang pengertian lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ini juga bisa disertai dengan tanya jawab, diskusi kelas yang singkat lah begitu. Di dalam kesempatan ini, guru mengungkapkan nilai-nilai dan sikap yang proporsional sebagai siswa terhadap lingkungan alam dan lingkungan buatan. Mungkin juga bisa guru mengemukakan pertanyaan seperti mengapa setiap orang kok membutuhkan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, ini dicoba minta jawaban dari siswa, kemudian biar didiskusikan oleh para siswa. Kemudian yang keempat, ditutup dengan penugasan dan penjelasan tentang tugas kelompok. Jadi kelompok ini boleh diatur oleh guru atau guru yang menentukan siapa kelompok 1, kelompok 2, atau bisa dipercayakan kepada mereka untuk membagi dirinya. Atau bisa juga didelegasikan kepada ketua kelas untuk membagi kelompok dalam kelas itu.
Kemudian eh, tahap 2 yaitu tahap tugas, yaitu nanti dijelaskan atau dicantumkan dalam lembar tugas. Yang pertama itulah inquiry sederhana. Jadi melakukan penyelidikan sederhana atau mengkaji isi buku serta pokok-pokok bahasan yang harus dipelajari oleh siswa. Kemudian yang kedua ada inquiry dokumen atau lingkungan. Misalnya bertanya kepada orang tua tentang apa itu benda-benda yang ada dan berasal dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kemudian diperiksa oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, menginventarisasikan tugas-tugas peserta didik di lingkungan rumah dalam menjaga lingkungannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana keadaan lingkungan sekitar rumahnya. Ini yang mungkin meliputi lingkungan sosial, keadaan lingkungan alam, keadaan lingkungan buatan, dan seterusnya tentunya yang berkaitan dengan nilai dan sikap yang diharapkan. Dan ini juga bisa dikembangkan seterusnya. Yang ketiga, ada baiknya guru memberikan cara, data, teknis pembuatan instrumennya, serta pengembangan kemampuan analisis dan keterampilan intelektual, personal, dan sosialnya. Nah kemudian tahap 3 itu membicarakan nanti jam pelajaran minggu berikutnya. Yang pertama adalah penelaahan bukti hasil kerja kelompok. Jadi mungkin cara yang bisa kita pilih atau ditentukan sendiri, mungkin 5-10 menit. Yang kedua, memberikan ikhtiar umum berisi ringkasan tentang pelajaran minggu depan dan pokok masalah pelajaran yang dihadapi nanti. Kemudian yang ketiga, menentukan pilihan kelompok yang akan didiskusikan secara klasikal dan kelompok lainnya menanggapi berdasarkan kerja mereka. Jadi hendaknya dalam diskusi itu semua kelompok, semua hasil kerjanya dari kelompok itu harus ditampilkan sehingga ini memberikan penghargaan kepada hasil kerja anak didik kita. Kemudian yang keempat, merumuskan kesimpulan diskusi. Dan dalam hal ini, guru juga turut membimbing dan meluruskan jika ada materi atau konsep yang perlu diluruskan. Kemudian mengaitkan dengan konsep-konsep esensial dan generalisasi yang telah dirancang. Setelah itu, kembangkan lebih lanjut dengan contoh-contoh yang lain. Nah, dalam kegiatan ini kita harus membuat persiapan yang matang seperti prinsip-prinsip pengembangan materi pelajaran, kemudian pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti keseimbangan sumber, struktur nilai, sikap, serta kemampuan dan keterampilan peserta didik kita. Di samping itu juga harus ditentukan jangan sampai melampaui target. Selanjutnya kemampuan guru bertanya dan mengarahkan dalam suasana kelas yang bebas tetapi tentunya terarah. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini, sekaligus kita menuntaskan materi pada modul 2 mengenai esensi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP IPS SD kelas rendah. Nah, semoga apa yang kita sudah bahas ini ada manfaatnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas modul 3. Terima kasih.